That's Switch here, dan sekarang gue akan menganalisa chart Bitcoin dan apa yang bakal terjadi menggunakan ICT konsep dan smart money konsep yang telah gue pelajarin. So this is my own perspective, so disclaimer on. Jadi langsung aja, di sini terjadi swing low dan swing high yang telah terbuat. Dan sekarang kita menganalisa menggunakan historical chart juga. Jadi yang gue yakini ini merupakan sebuah persamaan yang telah terjadi di historical chartnya juga. Jadi senarionya mungkin akan sama seperti ini ya. Jadi gue akan jelasin. Kita bisa lihat di sini adanya imbalance, salah satu imbalance basis inefficiency yang telah terbuat di sini, ya. Tapi sekali lagi ini berada di premium price. Apa itu premium price ya? Jadi pada ICT konsep dia menjelaskan sedikit tentang ini ya, gue akan jelasin sedikit aja. Jadi 0,5 sampai 1 itu merupakan premium price dan 0,5 sampai 0 itu merupakan discount price pada bullish condition. Dan sebaliknya terjadi pada bearish market. Jadi biasanya dia bilang bahwa setiap retracement itu harus mencapai ke discount area. Pasti. Dan kita lihat di sini, historical chartnya menuju ke discount area dan continues to release up akhirnya. Tapi sebelum ini terjadi itu kenapa? Jadi yang gue percaya adalah sekarang kita berada di fase bahwa kita akan nge-break all time high kita. Jadi sekarang all time high kita di sini, all time high sebelumnya kan di sini, ya. Jadi yang gue ingin adalah all time high kita yang di sini akan ke-break, sebenarnya akan terjadi sama. Ya, kenapa? Karena kalau kita daily time frame ya, ada swing low dan swing high yang telah terbentuk lagi di dalamnya. Kalau kalian lihat, swing low, swing high, dan ada imbalance. Jadi idealnya sebuah mitigasi itu akan work well pada di discount area. Dan ini imbalance di discount area. Lalu continuous release up, nge-break si all time high ini. Disertai dengan liquidity grab. Ya, salah satu liquidity grab. Dan ini jika terjadi liquidity grab, imbalance pada discount area. Makanya gue bilang kenapa kemungkinan all time high kita yang sekarang di sini akan ke break. Lalu apa yang terjadi di sini? Mereka melanjutkan penurunan. Kenapa? Karena sekali lagi jangan lupa dengan higher time frame itu selalu lebih kuat. Ya, higher time frame never lies. So di time frame weekly ini udah mengatakan bahwa discount price-nya itu di sini. Jadi dari ICT konsep yang bilang maka penurunan ini akan akhirnya nyampe di Fibo 0,5 sampai 0 ini. Ya. Jadi berarti kita bisa asumsikan ini merupakan engineer liquidity. Karena kita bisa lihat liquidity yang telah terbuat dari mitigasi imbalance pada daily ini. Ya, akhirnya ke break lagi setelah nge-break all time high-nya. Jadi scenario-nya bisa dibilang seperti ini. Ya. Dan pada akhirnya tertap oleh mitigasi discount price. Ya. Jadi mitigasi yang berada di discount price sekali lagi akan work very well. Jadi ini my own perspective. Kemungkinan Bitcoin mitigasinya akan terjadi di area seperti ini. Di area sini kurang lebih. Ya. Jadi sekali lagi kesamaannya. Ya. Ada sebuah kesamaan yang telah terjadi di Bitcoin ini. Jadi sekali lagi gue recap ya. Saat ketika ambil terhadap mitigasi di daily time frame, di diskon daily time frame. Lalu nge-break si all time high di sini. Berarti all time high di sini bisa diasumsikan bisa nge-break juga. Lalu melanjutkan penurunan, mengambil liquidity engineer dari premium price. Ya, kita bisa lihat. Dari imbalance ini tercipta liquidity juga. Jadi kita bisa disebut ini merupakan engineer liquidity yang akhirnya bakal ambil juga. Setelah ambil liquidity ini, terhadap mitigation di discount price di time frame weekly,
akhirnya akan melanjutkan kenaikan. Dari sini gue akan ngasih target juga kemana akhirnya pada saat mereka nge-break all time high ini kemungkinan terjadi. Ya, kita bisa lihat di sini ada yang namanya balanced price range. Ketika imbalance terisi, maka sebagian itu akan menjadi balanced price range. Dan di sini ada imbalance. Ya. Dan ini kalau kita lihat di historical chartnya juga, kita bisa lihat move pada saat ngebreak all time high ini sekitar 1000 pips. Maka kita asumsikan kalau misalkan ini ngebreak 1000 pips juga, ini akan kemungkinan ke daerah sini. Lalu kembali melanjutkan penurunan dan continuous to release up. Karena terkena discount mitigation di weekly time frame. Dan untuk target gue sendiri ya, merupakan imbalance ini. Salah satu imbalance budget inefficiency. Ini akan menjadi target gue. Ya. Jadi kenaikannya sekitar 10.000 pips. Ya. Sekitar 10.000 pips. Apa yang gue ekspektasikan ya. Dan kalau kita lihat di historical chartnya, ini hampir 10.000 ya. Tapi kalau kita di sini juga ini sudah sampai 10.000. Jadi gue akan ekspektasi yang sama. Kita akan ekspektasi yang sama ya. So that's it. I'm Ted Sign out.